Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang sistem saraf. Perkenalkan, nama saya Marsa Zakia Islamiyah. Perkenalkan, nama saya Ita Izaki. Perkenalkan, nama saya Lamin Sain Sani. Perkenalkan, nama saya Mas Nur Anissa. Perkenalkan, nama saya Nurul Asyifa Faudia. Perkenalkan, nama saya Fena Liza. Perkenalkan, nama saya Fikri Putra Abdillah. Perkenalkan, nama saya Imam. Selamat menyaksikan video kami. Sistem saraf dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada saraf sadar dan saraf tak sadar. Dari saraf sadar dibagi menjadi dua, yaitu saraf pusat dan saraf tepi. Sedangkan saraf tak sadar dibagi menjadi dua juga, ada saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Dari saraf sadar, tadi kan ada saraf pusat dan saraf tepi. Dari saraf pusat dibagi menjadi dua lagi, ada otak dan sumsum tulang belakang. Dari otak dibagi lagi menjadi tiga, yaitu otak besar, otak kecil, dan sumsum lanjutan. Sedangkan saraf tepi dibagi menjadi dua, yaitu 12 pasang saraf otak, 31 pasang saraf sumsum tulang belakang. Selanjutnya, setiap neuron mengandung badan sel. Badan sel mengandung satu inti dengan sitoplasma. Proyeksi sitoplasma disebut dendrit. Dendrit berfungsi untuk menerima impuls dari neuron dan mengirimkannya ke tubuh sel. Di salah satu ujung badan sel terdapat sitoplasma yang panjang dan dikenal sebagai akson. Selanjutnya saya akan menjelaskan neuron pada spinal cord. Sistem saraf terdiri dari jutaan sel saraf yang dikenal sebagai neuron. Informasi atau membawa pesan dibawa oleh neuron dalam bentuk impuls. Impuls saraf adalah sinyal bioelektrik yang bergerak cepat. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari sel saraf. Yang pertama ada dendrit, yaitu menerima dan menyalurkan informasi dari neuron lain. Yang kedua ada nukleus, yaitu pusat kendali sel dan menyimpan informasi genetik dan mengordinasikan aktivitas seluler. Yang ketiga ada sel body atau badan sel dan yang meneruskan rangsangan dari dendrit ke akson. Kemudian ada akson, yaitu mengirimkan impuls listrik dari badan sel saraf ke neuron lain. Yang kelima ada mielin, yaitu melindungi saraf dan membantu saraf mengirimkan sinyal ke seluruh tubuh. Saya akan menjelaskan jenis-jenis sel saraf berdasarkan fungsinya, yaitu sel saraf sensorik. Sel saraf yang berfungsi menghasilkan impuls atau membawa rangsan dari reseptor, yaitu alat indera, ke sistem saraf pusat, yaitu ada otak dan sumsum tulang. Akson fungsinya mengirimkan impuls listrik dari badan sel saraf ke neuron lain, kelenjar, dan otot. Lalu ada dendrit menerima dan menyalurkan informasi dari neuron lain atau sumber eksternal ke badan sel. Sel body meneruskan rangsangan dari dendrit ke akson, memproses informasi yang masuk dari dendrit, dan menyimpan informasi dari genetik. Dan ada sel saraf motorik. Sel saraf yang berfungsi menghantarkan tanggapan rangsang motorik dari sistem saraf pusat ke efektor. Yang terakhir ada sel saraf konektor atau penghubung. Sel saraf yang menghubungkan antara sel saraf sensorik dengan sel saraf pusat terdapat ada sel body, yaitu meneruskan rangsangan dari dendrit ke akson, memproses informasi yang masuk dari dendrit. Ada dendrit, yaitu menerima dan menyalurkan informasi dari neuron lain atau sumber eksternal ke badan sel. Akson mengirimkan impuls listrik dari badan sel saraf ke neuron lain. Nodus fungsinya mempercepat pengantaran impuls saraf. Akson terminus mentransmisikan sinyal ke neuron lain atau sel efektor. Dan ada neuron dan sistem saraf. Yang pertama, rangsangan dari neuron deria yang ujung ini bernama reseptor ujung saraf organ deria. Lalu berjalan dari tengah-tengah ini yang berwarna merah, yaitu bernama sistem saraf pusat, otak, atau saraf tunjang. Lalu jalan. Lalu yang kedua neuron perantaran, yaitu gerak bebas seperti ini. Dan yang ketiga, lanjutan ketiga yang di ujung ini yang berwarna kuning namanya neuron motor, yaitu efektor otot atau kelenjar. Saya akan menjelaskan tentang neuron motor.
dendria atau eferen dan aferen. Yang pertama yaitu neuron dendria yang terdiri dari reseptor, yaitu sel yang terdapat dalam organ dendria yang berfungsi untuk menerima rangsangan. Selanjutnya ke dendron. Dendron yaitu gantian saraf yang membawa impuls ke arah badan sel dan lebih panjang daripada akson. Selanjutnya lagi ke salut mielin yang terdiri daripada lemak yang melindungi gantian saraf, dendron dan akson serta mempercepatkan pemindahan impuls. Selanjutnya ke badan sel yang terdiri daripada nukleus dan sitoplasma, berfungsi untuk mengawal segala aktiviti neuron. Selanjutnya lagi ke akson, gantian saraf yang membawa impuls menjauhi badan sel yaitu ke efektor. Akson lebih pendek daripada dendron, dan yang terakhir yaitu dendrit. Dendrit yaitu bagian yang menghubungkan badan sel satu neuron ke akson neuron lain. Yang kedua yaitu neuron motor yang terdiri dari dendrit. Dendrit merupakan cabang halus yang menghubungkan badan sel dengan akson yang lain. Selanjutnya ke badan sel, terdiri daripada nukleus dan sitoplasma, berfungsi untuk mengawal aktiviti neuron. Selanjutnya lagi ke akson neuron motor, mempunyai akson yang lebih panjang daripada dendron. Selanjutnya ke salut mielin, terdiri daripada lemak yang berfungsi untuk melindungi akson serta mempercepatkan pemindahan impuls saraf, dan yang terakhir yaitu efektor otot yang akan mengecut atau mengendur berdasarkan impuls saraf yang diterima. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaliran impuls saraf dari reseptor ke efektor. Yang pertama yaitu reseptor yang berfungsi menerima rangsangan dan menghasilkan impuls. Selanjutnya menuju ke neuron dendria membawa impuls ke sistem saraf pusat. Selanjutnya lagi menuju ke sinap, yaitu ruang sempit yang memisahkan dua neuron, dan sinap membenarkan impuls bergerak dalam satu hal saja. Selanjutnya menuju ke neuron perantarain, menyambungkan neuron dendria dengan neuron motor dan hanya terdapat di dalam otak dan saraf tunjang atau sistem saraf pusat. Selanjutnya lagi menuju ke sinap, impuls dibawa menyeberangi sinap oleh bahan kimia. Selanjutnya lagi menuju ke neuron motor, membawa impuls ke otot atau kelenjar, dan yang terakhir menuju ke efektor, terdiri daripada otot atau bertindak dengan melakukan pengecutan, dan kelenjar atau bertindak dengan merembeskan hormon. Baik, saya akan menjelaskan tentang perjalanan rangsangan atau impuls saraf. Impuls saraf adalah pesan saraf yang dialirkan sepanjang akson dan dalam bentuk gelombang listrik. Impuls berjalan dari suatu neuron ke neuron lainnya melalui sinapsis. Proses perjalanan impuls melalui sel saraf itu ada 8. Yang pertama, dalam keadaan tidak ada rangsangan, neuron dalam keadaan istirahat. Yang kedua, saat neuron istirahat, muatan listrik di luar neuron bermuatan positif, sedangkan muatan listrik di dalam neuron bermuatan negatif atau polarisasi. Yang ketiga, apabila ada rangsangan, maka bagian tubuh akan mengenalinya atau reseptor dan kemudian menimbulkan impuls saraf. Yang keempat, impuls saraf terjadi karena terjadinya perubahan dari keadaan polarisasi menjadi depolarisasi. Muatan listrik di luar neuron bermuatan negatif dan muatan listrik di dalam neuron bermuatan positif. Yang kelima, proses depolarisasi berlangsung cepat dan berjalan secepat neuron. Inilah yang dimaksud dengan impuls saraf. Impuls bisa mencapai kecepatan 1-1000 detik. Yang keenam, setelah impuls berlalu, neuron akan kembali ke keadaan semula atau polarisasi. Yang ketujuh, saat impuls berjalan sampai di terminal sinapsis, impuls akan dibawa oleh neurotransmitter menuju neuron lainnya. Begitu seterusnya sampai impuls berjalan menuju otak. Yang 8, di otak impuls akan diterjemahkan dan ditanggapi dalam bentuk yang disesuaikan dengan bentuk rangsangannya. Saya akan menjelaskan otak dan sumsum tulang belakang. Yang pertama nih, ada otak besar, otak kecil, sumsum lanjutan, sumsum tulang belakang,
terus ada cerebrum atau otak besar, terus dilanjut dengan cerebellum atau otak kecil. Saya akan melanjut dengan sumsum tulang belakang. Ada sistem syaraf otak di sini, dengan dilanjut dengan sumsum tulang belakang ada di sini. Terus ada di sini ada substansi alba, ada akar dorsal, terus serabut sensorik, terus ada ganglion dorsal, substansi kelabu, akar ventral atau serabut motonik. Terus di sini ada dorsal. Yang pertama ada sumsum tulang belakang, yang kedua ada serabut saraf, yang ketiga ada cakram antar ruas tulang belakang, yang keempat ada ruas tulang belakang. Yang pertama juga ada sumsum tulang belakang, bagian luar tampak berwarna putih, substansi alba, dan bagian dalam yang berbentuk seperti kupu-kupu berwarna kelabu, substansi grisea. Yang kedua ada pada bagian yang berwarna putih banyak mengandung akson, bisa disebut juga neurit, yang diselimuti menyelin bagian ini untuk menghancurkan impuls menuju otak dan dari otak menuju efektor. Yang ketiga ada bagian yang berwarna kelabu, berwarna serabut saraf yang tidak ada menyelinnya. Bagian ini dibedakan dua, yaitu akar dorsal atau akar posterior dan akar ventral atau akar anterior. Akar dorsal mengandung neuron sensorik dan akar ventral mengandung neuron motorik. Fungsinya yaitu menghantarkan impuls dari dan ke otak. Yang kedua memberi kemungkinan jalan terpendek gerak refleks. Saya akan menjelaskan secara ringkas tentang saraf sumsum tulang belakang atau saraf spinal. Saraf ini untuk meneruskan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, juga meneruskan impuls dari sistem saraf pusat ke semua otot rangka tubuh. Sistem saraf sumsum tulang belakang berjumlah 31 pasang yang keluar dari ruas-ruas leher 8 pasang, ruas-ruas tulang punggung 12 pasang, ruas-ruas tulang pinggang 5 pasang, ruas-ruas tulang belakang 5 pasang, dan yang terakhir ruas-ruas tulang ekor 1 pasang. Selanjutnya kami akan menyebutkan 12 pasang saraf kranial beserta fungsinya. Olfaktori 1 untuk sensasi bau, optik 2 untuk penglihatan, okumotor 3 fungsinya gerakan mata dan kontraksi pupil, troklea 4 fungsinya gerakan mata otot oblik superior, Trigeminal 5 fungsinya sensasi wajah dan gerakan mengunyah, abdusen 6 gerakan mata. Facialis 7 fungsinya ekspresi wajah, rasa pada bagian anterior 2/3 lidah. Vestibulokoklear 8 untuk pendengaran dan keseimbangan. Glossopharyngeal 9, rasa pada bagian posterior 1/3 lidah, menelan. Vagus 10, sistem otonom usus, bicara, menelan. Aksesorius 11 gerakan otot bahu dan leher. Terakhir hipoglossus 12 fungsinya untuk gerakan lidah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.